Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas materi permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Materi ini merupakan bagian dari peluang. Oke, kita bahas materi dan soal-soalnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi permutasi ya. Tapi materi permutasi yang sudah kita bahas adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Sekarang kita bahas permutasi dengan unsur yang sama. Nah, setelah pembahasan ini, nanti kamu bisa memahami atau mengetahui perbedaan mana permutasi dengan unsur yang berbeda dan mana permutasi dengan unsur yang sama. Yuk kita bahas materi dan soal-soalnya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian dari permutasi dengan unsur yang sama ya. Nah, permutasi dengan N unsur, di mana ada P unsur yang sama, kemudian ada Q unsur yang sama dari satu jenis, kemudian ada R unsur yang sama dari satu jenis, dan seterusnya. Ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi P dengan N unsur, di mana ada P unsur yang sama, Q unsur yang sama, R unsur yang sama, kita bisa tuliskan menjadi N faktorial dibagi atau per P faktorial kali Q faktorial kali R faktorial, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan, misalnya kita ambil kata suku, di mana terdapat dua huruf yang sama, yaitu huruf U. Permutasi huruf-huruf pada kata suku dapat kita amati pada diagram pohon di bawah ini. Misalnya yang saya ambil adalah huruf di depannya S. Maka kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, kamu perhatikan, dari S saja sudah terbentuk ada 6 susunan. Maka kalau kita buat yang U-nya, kemudian yang K-nya, kemudian yang U-nya lagi, ini kita bisa dapatkan menjadi 24 susunan. Nah, dari 24 susunan yang sudah kita buat ini ya, di mana S-nya di depan, kemudian U-nya di depan, kemudian K-nya di depan, kemudian ada U lagi di depan, ada beberapa susunan yang sama ya. Misalnya saya ambil yang S, U, U, K, ini sama muncul kembali di sini. Sehingga kalau kita sederhanakan, ya ini menjadi ada 12 susunan. Di mana susunan huruf yang sama kita tuliskan sekali. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk permutasi, yaitu kita tuliskan di mana N-nya 4, ya banyaknya huruf itu 4, kemudian ada huruf U yang sama, yaitu ada 2 buah. Berarti permutasi NP itu sama dengan N faktorial dibagi P faktorial. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial, ini bisa kita tuliskan 4 kali 3 kali 2 faktorial, kemudian 2-nya kita coret ya, 2 faktorialnya, sehingga tinggal 4 kali 3, nah kita dapatkan 12. Nah, sehingga untuk mencari susunan di mana ada huruf-huruf yang sama, kita bisa menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat dari kata papan. Nah, kamu perhatikan kata papan ya. Kalau kamu perhatikan kata papan ini terdiri dari 5 huruf ya. Berarti kita tuliskan banyaknya huruf ada 5. Kemudian kamu perhatikan di sini ada huruf yang sama. Huruf yang sama. Ya, kalau kamu perhatikan di sini huruf P-nya ada 2 ya. Nah, kita misalkan berarti R-nya sama dengan 2. Kemudian huruf A-nya juga ada 2 ya. Nah, ini kita misalkan sebagai S-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari banyaknya susunan huruf, kita gunakan permutasi ya. Kita tulis permutasi N, R, S ya. Berarti kita tuliskan N faktorial dibagi R faktorial kali S faktorial. Nah, ini kita bisa tuliskan ya. Jadi P 5, 2, 2. Berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kalau kita lanjutkan, 5-nya kita uraikan jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Yang bagian bawahnya ini 2 faktorial, ini 2 kali 1. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini 2 faktorialnya kita coret. Kemudian 2 kali 1 dengan 4. Kita lihat ini jadi 2. Berarti nanti ini kita dapatkan menjadi 5 kali 2 kali 3. Nah, ini sama dengan 30. Jadi banyaknya susunan huruf dari kata papan
ada 30 susunan. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata. Kita perhatikan ya, kata wiyata. Nah, kalau kamu lihat, ini banyaknya huruf ada 6 ya, berarti N-nya sama dengan 6. Kemudian kita perhatikan huruf yang sama, ya, huruf yang sama, yaitu huruf A, itu ada 2. Berarti ini kita anggap R-nya sama dengan 2. Oke. Nah, untuk menentukan banyaknya susunan, kita gunakan permutasi ya, dengan unsur yang berulang, yaitu P, N, R, ini kita tuliskan N faktorial per R faktorial. Berarti kalau kita ganti menjadi P 6,2, ini sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini kalau kita uraikan, 6-nya menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini 2 faktorialnya kita coret ya. Nah, kamu perhatikan 6 kali 5 itu 30 dikali 4 kali 3 itu 12. Berarti sama dengan 360 susunan kata. Berarti pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta menentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat dari kata makanan ya. Nah, kamu perhatikan dari soal ini, kata makanan ya. Ini kita perhatikan banyaknya huruf ada 7 ya. Kemudian ada huruf yang sama. Ya, kamu lihat huruf yang sama. Kalau kamu perhatikan ada huruf A-nya ya. A-nya itu ada 3. Nah, ini kita misalkan berarti R-nya sebagai 3. Kemudian huruf N-nya ada yang sama 2 ya. Berarti N ada 2. Ini kita misalkan sebagai S yaitu 2. Nah, untuk mencarinya kita gunakan permutasi dengan unsur yang sama yaitu P, N, R, S ya. Berarti sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali S faktorial. Berarti kalau kita ganti menjadi 7,3,2. Berarti sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kita coba uraikan ya. Menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial 2 kali 1. Nah, ini kamu bisa sederhanakan nih. 3 faktorialnya kamu coret. Kemudian 4 dengan 2 kamu coret, ini tinggal 2. Berarti kalau kamu hitung, ini sama dengan 7 kali 6 itu 42, dikali 5 kali 2 itu 10. Berarti sama dengan 420 susunan. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta menentukan banyaknya bilangan 6 angka yang dapat disusun dari angka-angka 4, 5, dan 7. Nah, kamu perhatikan ya, ini banyaknya angka yang disediakan ada 6 buah, berarti N-nya sama dengan 6. Nah, kita perhatikan sekarang angka yang sama, ya, angka yang sama. Kita lihat dulu angka yang sama itu adalah angka 4 ya. Angka 4 itu ada 4. Berarti kita tuliskan R-nya sama dengan 4. Nah, untuk menentukan banyaknya susunan, kita gunakan permutasi ya. Jadi P, N, R itu sama dengan N faktorial per R faktorial. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi permutasi 6, 4 ya, sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini kita coret ya. Berarti sama dengan 30 bilangan. Ya, jadi banyaknya bilangan 6 angka yang dapat disusun dari angka 4, 4, 4, 4, 5, dan 7 adalah 30 bilangan. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Ibu Susi akan menjemur 6 kaos putih yang sama dan 4 celana panjang yang sama pada seutas kawat yang dibentangkan secara memanjang.
banyak susunan jemuran yang dapat dibuat oleh Ibu Susi ada berapa? Nah, kamu perhatikan di sini ada 6 kaos putih dan 4 celana panjang ya. Berarti ini R-nya kita anggap sebagai 6, kemudian celananya S-nya itu ada 4. Nah, kalau kamu perhatikan berarti banyaknya pakaian itu ada 10 ya. Nah, kita diminta menentukan banyaknya susunan. Kita gunakan permutasi dengan unsur yang sama ya. Kita tuliskan rumusnya seperti ini. Ini menjadi N faktorial dibagi R faktorial kali S faktorial. Berarti kalau kita ganti angkanya menjadi P 10, 6, 4. Berarti kita tuliskan 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial. Berarti kalau kita lanjutkan ini menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. 4-nya kita uraikan juga 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita sederhanakan ya. 6 faktorialnya kita coret. Kemudian 8 kita coret dengan 4 dan 2. Kemudian 9 kita coret dengan 3 ya. Berarti kita dapatkan di sini 3. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi 10 kali 3 kali 7. Berarti sama dengan 210 susunan atau pilihannya yang E. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah pembahasan soal-soal peluang materi permutasi dengan unsur yang sama telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.